Di tangan Adit dan Meriana, Bilqis malah dijual lagi. Jadi nggak ada yang benar-benar tulus pengen mengadopsi Bilqis. Kali ini, Bilqis dijual ke kelompok suku anak dalam di daerah Mentawak, Kabupaten Merangin, Jambi. Dan lo tahu geng, berapa harganya Bilqis dijual ke sana? Yaitu 80 juta rupiah. Gila banget ya, anak orang masih kecil dioper-oper demi duit kayak barang lelang. Geng, sebelum kita bahas kasus ini, gue mau disclaimer dulu, pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube ataupun membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube, karena ini adalah sebuah informasi yang semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Ini penting banget untuk semua para orang tua yang sedang memiliki anak, balita, atau sedang bahagia-bahagianya membesarkan anak, yang mana anaknya itu lagi suka main kesana kemari, terkadang terlepas dari kontrol orang tuanya. Nah, ini harus berhati-hati banget. Kalian harus simak cerita dari kasus yang satu ini. Geng, beberapa hari yang lalu gue udah sempat membahas ya tentang kasus penculikan di Indonesia. Gue juga sempat mention dengan mengatakan kalau Indonesia lama-lama udah kayak Meksiko. Ya kan? Penculikan orang, terus setelah diculik dihabisi nyawanya, ada penjualan organ dan lain-lain. Nah, kali ini tiba-tiba sebuah kasus penculikan terulang lagi. Jadi kasus kali ini terjadi di Makassar. Korbannya adalah seorang anak di bawah umur, namanya Bilqis, yang tiba-tiba hilang secara misterius dan baru ditemukan beberapa hari kemudian dengan kondisi yang syukur alhamdulillahnya selamat. Bilqis Ramadhani berusia tahun yang sempat dinyatakan hilang. Hampir kurang lebih sepekan ini pemirsa, akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat dan juga baik. Pada awalnya, hilangnya Bilqis ini cuma dikira mungkin dia nyasar atau mainnya terlalu jauh. Nah, tapi kemudian ketika keluarganya memeriksa rekaman CCTV di salah satu kafe di sekitar rumahnya mereka, terlihatlah kalau ternyata Bilqis sedang berjalan dengan seorang wanita yang belum dikenal dan ditemani oleh dua anak lain. Nah, dari sanalah semuanya mulai heboh. Warga langsung turun tangan untuk membantu mencari kemana Bilqis, dan polisi juga bergerak cepat, bahkan LBH Makassar ikut didesak oleh pihak berwenang untuk mengungkap kasus ini. Tapi yang bikin aneh ya, gak lama kemudian Bilqis justru ditemukan ratusan kilometer dari Makassar, tepatnya di sebuah pemukiman warga suku anak dalam di daerah Jambi. Kok bisa jauh banget? Nah, untungnya geng, dia selamat. Ini fotonya Bilqis, yang tunggu dulu. Ya Allah. Alhamdulillah. Halo? Angkat. Tapi muncul pertanyaan besar, bagaimana caranya anak sekecil itu bisa sampai sejauh itu? Siapa yang membawa dan apa motif dibalik kasus penculikan ini? Di video kali ini geng, gue bakal ngajak kalian untuk membahas tuntas cerita lengkap dari kasus ini. Mulai dari awal dia dinyatakan hilang, sampai dengan rekaman CCTV yang viral, proses pencarian, dan akhirnya polisi berhasil menemukan Bilqis, yang ternyata Bilqis dijual oleh si penculiknya. Wah, gila ya, makin serem aja ya. Ya beginilah, di saat perekonomian negara kita sedang carut marut, kayaknya yang belum dilakukan oleh masyarakat adalah merobek perut mereka. Ya, segala cara dicari, segala cara ditempuh untuk bisa mengenyangkan perut, untuk bisa menyambung hidup. Wah, miris banget. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap kasus ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng. Untuk pembahasan yang pertama nih geng, kita bakal bahas kronologinya. Nah, jadi peristiwa ini terjadi di hari Minggu tanggal 2 November 2025 sekitar jam 9 sampai 10 pagi waktu setempat, waktu Makassar. Saat itu suasana di Taman Pakui Sayang yang ada di Jalan AP Petarani itu sedang ramai banget. Banyak warga yang sedang berolahraga, ada yang jogging, ada yang main sepeda, ada sebagian lagi main tenis di lapangan taman. Nah, di situ juga ada keluarga kecil, yaitu Dwi Nurmas dan juga istrinya yang sedang bermain tenis sambil ngajak anak mereka Bilqis untuk main di sekitar taman. Di saat itu semuanya berjalan normal sampai akhirnya sebuah peristiwa tidak terduga terjadi.
Menurut keterangan dari keluarga, saat mereka sedang fokus latihan tenis, anak mereka Bilqis sempat main handphone dan minta izin untuk main ke playground yang tidak jauh dari lapangan. Waktu itu masih aman-aman aja dan sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian tengah, Dwi sempat beberapa kali memanggil anaknya di lapangan. 2 kali pertama masih dijawab oleh Bilqis dengan santai, dia jawab iya pak gitu. Nah tapi pas dipanggil yang ketiga, gak ada lagi suara yang muncul. Disitulah perasaan aneh mulai menghantui mereka. Dwi langsung berhenti main dan nyari anaknya sampai keliling taman. Ibunya pun ikut bantu nyari, keliling ke area sekitar Petarani sampai ke Jalan Pelita, tapi hasilnya nihil. Gak ada satupun tanda-tanda keberadaan dari Bilqis. Nah, waktu terus berjalan di saat itu. Suasana semakin panik dan akhirnya pada malam hari, karena gak ada kabar apapun dari anak mereka, karena gak ada tanda-tanda kalau anak mereka ada di sana, ya orang tuanya panik dan kedua orang tua ini resmi melaporkan kehilangan anak mereka ke Polsek Panakukang. Di saat itu, polisi langsung bergerak, geng. Gak menunggu 1 kali 24 jam seperti yang udah-udah ya. Langsung bergerak di saat itu. Mereka menyebarkan foto Bilqis ke warga, patroli ke beberapa titik dan mulai mencari rekaman CCTV di area sekitar taman. Nah, barulah keesokan harinya, di hari Senin tanggal 3 November, polisi bisa menemukan sesuatu yang cukup penting, yaitu rekaman CCTV dari salah satu kafe di sekitar Taman Pakui Sayang itu. Di video tersebut terlihat jelas ya, bahwa Bilqis ternyata sedang berjalan dengan seorang wanita misterius yang juga membawa 2 anak kecil lain. Dari gesturnya, si wanita ini terlihat tenang banget, seperti bukan seorang penculik, tapi lebih mirip seperti ibu-ibu yang sedang mengajak anaknya jalan-jalan. Nah mungkin itulah ya kenapa tidak ada yang curiga di saat itu melihat Bilqis jalan bareng. Perempuan asal Makassar SY menjadi pelaku pertama yang tertangkap. Ia ditangkap usai aksinya terekam kamera pengawas saat membawa korban Bilqis dari lokasi penculikan. Tapi geng, semakin dicek lagi ada hal yang aneh. Dari rekaman CCTV lainnya, si wanita ini ternyata sempat mengubah penampilannya, geng. Awalnya dia berhijab, tapi setelah dia keluar dari taman, dia melepas hijabnya dan mengganti atribut anak-anak dengan topi supaya tidak gampang dikenali. Nah, di titik inilah polisi langsung yakin kalau ini bukan cuma kasus kehilangan biasa, tapi ini adalah kasus penculikan anak yang terencana dan merupakan sebuah sindikat. Setelah laporan resmi dibuat nih geng, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar juga ikut turun tangan. Nah, mereka desak polisi untuk segera bergerak cepat karena kasus ini diduga punya pola yang mirip seperti kasus perdagangan anak atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, di saat itu Ambara Dewita Purnama dari LBH Makassar itu bilang kalau benar anak ini kemungkinan besar dijual, diculik, diperjualbelikan, maka sudah jelas ini bukan sekedar penculikan, tapi eksploitasi. Nah, desakan itu akhirnya membuat penyelidikan semakin intens. Polisi mulai buka jaringan komunikasi lintas daerah, mengecek pelabuhan, terminal, sampai jalur darat yang mungkin dilewati oleh pelaku, terus juga bandara tuh pasti. Jadi benar aja, beberapa hari kemudian Sabtu malam tanggal 8 November 2025, tim gabungan polisi akhirnya menemukan posisi si anak, yaitu Bilqis, yang mana dia dalam kondisi selamat di pemukiman warga suku Anak Dalam di daerah SPE Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Bayangin geng, dari Makassar yang terbilang itu adalah Indonesia Timur ya. Ya mungkin zona waktunya Indonesia bagian tengah ya. Nah tapi kan itu udah masuk ke timur Indonesia ya. Bayangin bisa sampai ke barat Indonesia, yaitu ke Jambi. Nyebrang pulau, jaraknya ribuan kilometer. Nah ini udah jauh banget untuk ukuran kasus penculikan anak. Tapi untungnya geng, ketika ditemukan Bilqis ini masih dalam kondisi sehat, walau kelihatan dia itu trauma. Ya gimana nggak trauma? Dipindah tangankan ke orang tua lain. Video call, angkat video. Angkat ke video tak? Angkat dulu. Nah, polisi langsung membawa Bilqis untuk pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis. Nah, biar bisa pulih dari rasa takut yang dia alami. Barulah keesokan harinya, di hari Minggu tanggal 9 November 2025, Bilqis ini dipulangkan ke Makassar dan akhirnya bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Momennya haru banget, geng. Ya gimana enggak ya, orang tuanya kehilangan sang anak yang masih kecil. Banyak yang nangis ketika lihat video yang tersebar di media sosial. Ayah ibunya tuh peluk anaknya erat-erat, nggak bisa nahan air mata lagi. Dan setelah itu Bilqis juga menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan di Mapolrestabes Makassar. Nah, polisi bilang kalau kondisi fisik dan psikologis Bilqis itu stabil dan alhamdulillah anaknya masih ceria. Tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sering dicek,
Dari Bukadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, anaknya juga ceria. Tapi penyelidikan itu nggak berhenti sampai di situ. Polisi terus memburu siapa pelaku dan akhirnya pelakunya berhasil diketahui, yaitu 4 orang tersangka yang terlibat di dalam kasus ini. Mereka ini berasal dari beberapa daerah. Ini gue sebutkan namanya secara lengkap aja ya. Biasanya kan pakai inisial. Nah ini gue kasih secara lengkap karena memang di media itu dibeberkan secara lengkap. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Sri Yuliana, umurnya 30 tahun, terus dia warga Makassar. Nah terus ada Nadia Hutri, umur 29 tahun, warga Sukoharjo. Terus ada pasangan suami istri yang bernama Meriana, umur 42 tahun, dan Adit Prayitno Saputra, umur 36 tahun, asal Merangin. Di antaranya berinisial SY, perempuan, pengurus rumah tangga, AP, laki-laki, pekerja swasta, dan perempuan berinisial MR, pengurus rumah tangga, dan NH, pengurus rumah tangga berjenis kelamin perempuan. Nah, dari hasil pemeriksaan, 3 pelaku perempuan punya ciri-ciri berambut panjang sepunggung dan 2 diantaranya rambut dicat pirang. Nah, sedangkan pelaku pria berambut pendek hitam. Nah, polisi bilang para pelaku ini punya jaringan lintas daerah dan kemungkinan sudah beberapa kali melakukan aksi serupa sebelumnya. Nah, kalau memang udah beberapa kali harusnya banyak laporan dong Pak Polisi tentang anak hilang gitu ya. Dan dikatakan ya modusnya cukup halus geng. Mereka itu ngincer anak-anak yang lagi main sendirian di tempat umum, terus pura-pura ramah dan ngajak ngobrol. Bahkan kadang ngaku kenal sama orang tuanya. Nah kalau udah dapat momennya, mereka bawa kabur korban pelan-pelan tanpa bikin panik orang sekitar. Cara mereka berpindah lokasi juga terorganisir banget. Dari Makassar bisa nyebrang sampai Jambi tanpa ketahuan. Yang mana itu artinya mereka punya sistem yang rapi dan bantuan dari beberapa pihak. Dan kasus ini geng, membuat warga Makassar dan sekitarnya jadi ketakutan. Banyak orang tua jadi takut untuk meninggalkan anak mereka main di taman atau tempat umum. Nah, media juga memberikan tekanan besar ke aparat hukum untuk mengusut tuntas siapa saja dalang di balik jaringan ini. Karena kalau dibiarkan, ini bukan nggak mungkin ya, bakal ada kasus-kasus lain. Dan di sisi lain, banyak yang mulai introspeksi. Orang tua sekarang sadar kalau pengawasan anak mereka nggak bisa setengah-setengah, apalagi di tempat yang ramai. Sekali aja lengah, ya bisa jadi kesempatan untuk orang jahat melakukan tindakannya. Nah makanya saat ini tuh udah mulai banyak nih geng, aktivis anak yang mulai mengkampanyekan soal kesadaran keamanan anak di ruang publik. Mulai dari pentingnya GPS tracker, komunikasi 2 arah, sampai pelatihan kecil untuk anak-anak biar tahu gimana respon kalau ada orang asing yang deketin mereka. Nah kasus Bilqis ini akhirnya bukan cuma jadi berita penculikan biasa geng, tapi juga jadi peringatan keras untuk semua orang tua. Nah terus geng, bagaimana hasil dari penyelidikan polisi atas kasus ini? Atas keempat tersangka yang udah mulai ditangkap, yang mana ternyata mereka punya keterikatan dengan jaringan yang lebih besar. Dan dugaan sementara kasus ini bukan sekedar penculikan atau penjualan anak-anak yang biasa-biasa. Sekarang kita bahas nih hasil penyelidikan polisi. Setelah kisah penculikan Bilqis itu bikin heboh, pihak kepolisian tidak butuh waktu lama untuk membongkar satu persatu benang kusut di balik kasus ini. Awalnya orang-orang cuma ngira ini penculikan biasa atau pelaku lihat ada kesempatan terus bawa kabur anak gitu, terus selesai. Nah tapi ternyata geng, ketika diselidiki lebih dalam ya, semuanya jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Di saat itu, Kapolda Sulawesi Selatan nih, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, dia mengatakan kalau pelaku penculikan Bilqis itu nggak bertindak sendiri, malah terlibat di dalam jaringan perdagangan anak lintas provinsi, yang mana orang-orangnya itu ramai. Nah mereka dari Makassar sampai ke Jambi itu ada jalur panjang yang harus mereka lalui, seperti rantai yang menghubungkan beberapa orang dengan satu tujuan, yaitu uang. Penelusuran polisi dimulai dari titik awal, taman tempat Bilqis terakhir kali terlihat. Di situ penyidik nyari CCTV dan menanyakan kepada warga sekitar, dan memastikan siapa aja yang sempat lewat di waktu itu di sana. Nah dari hasil penyelidikan muncul satu nama yang sering disebut, yaitu Sri Yuliana alias Ana, yaitu perempuan 30 tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kawasan Rapocini, Makassar. Nah dari si Ana ini duluan nih, di tracking. Awalnya Ana ini dikira cuma orang lewat biasa, tapi makin lama polisi mempelajari, makin jelas kalau dia adalah dalang di balik semua ini. Setelah mengambil Bilqis dari taman, Ana ini ternyata langsung membawa Bilqis ke kosannya di Jalan Abu Bakar Lambogo. Di sana bukannya panik atau bingung, dia malah tenang banget. Ana tahu apa yang harus dia lakukan. Nah dia buka HP, dia login ke Facebook, terus masuk ke grup yang bernama Adopsi Anak. Nah di grup itulah semua mulai berjalan. Ana ini bikin unggahan pakai akun palsu. Di postingannya dia mengaku kalau Bilqis adalah anak kandungnya sendiri, dan katanya dia nggak sanggup lagi ngerawat karena kondisi ekonomi. Nah tapi di balik kata-kata yang
kelihatan sedih itu ada maksud tersembunyi, yaitu dia ingin menjual Bilqis untuk sejumlah uang. Dari postingan itulah muncul salah satu nama, yaitu Nadia Hutri, umur 29 tahun, perempuan asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta. Nadia ini bilang dia mau mengadopsi Bilqis, tapi dari hasil chatnya polisi tahu kalau mereka sudah membahas uang sejak awal, bukan cuma adopsi gitu aja. Dan tawar-menawar pun dilakukan, akhirnya disepakati harga 3 juta rupiah. Nah, nggak lama kemudian Nadia pun datang ke Makassar untuk mengambil Bilqis di kos-kosannya si Ana. Ana menyerahkan Bilqis tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan setelah transaksi selesai, Ana balik ke rutinitas seolah nggak terjadi apa-apa. Dan dia menerima uang sebesar 3 juta rupiah hasil menjual Bilqis tadi. Untuk si Nadia sendiri, alias si penadahnya, orang yang membeli Bilqis, nah semua ini baru dimulai. Begitu Bilqis dibawa sampai ke Jakarta, dia nggak lama-lama di sana. Entah karena takut ketahuan atau memang niatnya dari awal bukan untuk mengurus Bilqis, dia tiba-tiba langsung mengontak 2 orang lain, yaitu Adit Prayitno Saputra dan Meriana yang katanya punya jalur cepat untuk cari keluarga angkat yang memang menginginkan anak. Nah, tapi ternyata 2 orang tua ini ya juga bagian dari jaringan yang sama. Mereka sepakat untuk jual lagi Bilqis dengan harga 15 juta rupiah. Namun ada informasi lain yang gue dapatkan kalau Nadia ini justru menjual Bilqis ke Adit dan Meriana karena ingin membantu mereka yang sudah 9 tahun belum punya anak. Entah mana yang benar nih. Setelah dia menyerahkan Bilqis, Nadia langsung melarikan diri ke Sukoharjo setelah mengantongi uang yang cukup besar tadi. Suami istri yang sekarang sudah memiliki Bilqis, nah mereka mengaku sebenarnya mereka beli Bilqis itu bukan 15 juta, tapi justru 2 kali lipatnya, yaitu 30 juta rupiah dari Nadia. Namun semuanya ternyata nggak berhenti sampai di situ. Di tangan Adit dan Meriana, Bilqis malah dijual lagi. Jadi nggak ada yang benar-benar tulus pengen mengadopsi Bilqis. Kali ini Bilqis dijual ke kelompok suku anak dalam di daerah Mentawak, Kabupaten Merangin, Jambi. Dan lo tahu geng, berapa harganya Bilqis dijual ke sana? Yaitu 80 juta rupiah. Gila banget ya, anak orang masih kecil dioper-oper demi duit kayak barang lelang, dan makin jauh berpindah semakin tinggi nilainya. Menurut pengakuan dari si Adit dan Meriana, mereka mengaku sudah memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WhatsApp. Gila, Indonesia loh kayak gini ya. Dan dari pengakuan para pelaku lain, transaksi ini mereka lakukan lewat perantara yang sudah biasa jadi jembatan mereka antara calon pembeli dan komunitas dari suku anak dalam tadi. Mereka pakai alasan kemanusiaan seolah-olah ingin menyelamatkan anak dari keluarga miskin. Padahal ujung-ujungnya ya tetap duit. Ketika berita penculikan Bilqis ini mulai viral di media sosial dan juga TV, Nadia di saat itu langsung panik. Dia nggak nyangka ternyata anak yang dia perjualbelikan itu wajahnya terpampang jelas di CCTV. Dia sadar anak yang dia bawa itu korban yang sedang dicari polisi. Apalagi setelah tahu kalau Ana sudah lebih dulu ditangkap. Nah, jadi pelaku yang di awal tuh udah ditangkap terlebih dahulu karena ketahuan di CCTV. Yang otomatis pengembangan kasusnya akan mengarah ke si Nadia. Nah, bersama dengan Adit dan Meriana, mereka berusaha mengambil balik Bilqis dari warga suku anak dalam. Tapi niatnya bukan buat nolong, melainkan biar bisa menutupi jejak mereka. Tapi masalahnya, warga suku anak dalam itu udah mulai curiga. Mereka dengar berita di radio lokal soal anak hilang dan wajah Bilqis mirip banget sama yang diciri-cirikan. Nah, akhirnya warga tersebut menolak untuk memberikan Bilqis. Di sisi lain, polisi yang sudah melacak sinyal handphone Nadia langsung tahu keberadaan Nadia di mana. Dan tim gabungan dari Polda Sulawesi Selatan serta Polda Jambi berangkat tuh untuk menangkap si pelaku dan sekaligus ya mencari keberadaan Bilqis. Pencariannya ini nggak mudah ya geng, dan punya tantangan tersendiri bagi kepolisian. Lokasi tempat Bilqis disembunyikan itu berada di wilayah yang jauh dari kota dan cuma bisa dijangkau oleh jalan setapak. Ya suku anak dalam bener-bener di pedalaman gitu. Dan dari informasi yang beredar, suku anak dalam di Jambi katanya kebal sama hukum. Nah, maksud kebal sama hukum itu adalah karena mungkin mereka itu adalah masyarakat adat yang bisa dikatakan ya mungkin mereka terisolasi sendiri, mengisolasi diri dan tidak terlalu mengenal dunia modern. Ya mungkin kayak orang Baduy gitu ya kurang lebih. Tim polisi bahkan harus berkoordinasi dengan tokoh adat dan kepala suku dulu untuk bisa masuk ke sana. Mereka datang baik-baik, nggak maksa karena kalau salah langkah bisa dianggap menyerang wilayah adat. Negosiasi pun berlangsung lama. Kepala suku awalnya nggak percaya kalau anak yang diadopsi atau dibeli bahkan ya oleh suku anak dalam ini adalah hasil dari penculikan. Nah, katanya anak itu diberikan dengan sukarela oleh ibunya, tapi setelah polisi menunjukkan bukti foto dan laporan hilang dan keterangan dari pelaku yang sudah ditangkap, barulah kepala suku sadar kalau mereka juga sudah ditipu. Nah, jadi ya suku anak dalam atau keluarga dari suku anak dalam yang membeli Bilqis ini nggak bermaksud untuk membeli
atau menculik gitu ya. Mereka tuh memang pengen adopsi anak aja. Ya mereka nggak tahu kalau Bilqis itu didapatkan dari hasil menculik. Kabarnya juga geng, suku anak dalam meminta tebusan kepada polisi sebesar 100 juta rupiah kalau Bilqis mau dikembalikan. Kalau permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka tidak akan mengembalikan Bilqis dalam kondisi yang masih bernyawa, alias ya dihabisi nyawanya. Karena mereka juga udah bayar kan. Terus geng, setelah pembicaraan yang panjang dan suasana yang sempat tegang, yang bahkan katanya menghabiskan 2 malam hanya untuk negosiasi, akhirnya Bilqis bisa dibawa pulang dengan aman dengan cara menukarkan Bilqis dengan mobil Pajero katanya. Nah tapi nggak tahu juga ya geng, informasi kalau suku anak dalam ini minta tebusan dan polisi sampai harus menukar menggunakan mobil Pajero ini benar atau enggak. Tapi itu adalah rumor yang beredar. Mungkin kalian yang lebih tahu tentang hal ini boleh tinggalkan komentar di bawah ya untuk mengkoreksi. Nah tapi begitulah isu yang beredar di sosial media. Ketika itu suasana haru banget. Bayangin aja seorang anak kecil yang seminggu lebih berpindah-pindah tangan akhirnya bisa ketemu lagi sama keluarga kandungnya. Namun pada saat Bilqis bakal dibawa pulang dari kediaman suku anak dalam, mereka terlihat begitu sedih karena mereka udah sayang sama Bilqis. Bilqis dipangku, dielus, ditimang-timang oleh mereka, dan video tersebut viral geng di sosial media. Bahkan saat polisi melakukan video call dengan keluarga Bilqis untuk memberitahu kalau Bilqis sudah berada di tangan yang tepat, Bilqis seperti menolak dan terus nangis. Menurut pernyataan polisi, Bilqis itu udah dekat tuh dengan orang-orang dari suku anak dalam itu geng, karena memang dia disayang di sana. Jadi suku anak dalam ini nggak berniat jahat karena memang mereka itu emang pengen anak, pengen mengadopsi gitu. Dan mereka rela bayar mahal untuk punya anak. Jadi bonding antara Bilqis dan suku anak dalam ini sudah terjadi. Sehingga di saat itu Bilqis sendiri tuh nolak untuk diajak pulang. Dia sampai nangis yang ya seperti kalian bisa lihat di video. Ada salah satu netizen yang memberikan komentar kalau suku anak dalam itu punya ilmu katanya supaya seorang anak bisa ikut dengan mereka. Nah ini apa ya, gue nggak bisa membenarkan juga ya. Kadang rumor-rumor kayak gini tuh menyangkut pautkan dengan hal-hal goib, tapi terkadang nggak punya bukti yang konkret. Tapi ya komentar itu ada, kalian bisa cek sendiri. Yang jadi pertanyaannya apakah benar kayak gitu geng? Ya buat kalian yang mungkin berasal dari Jambi bisa kasih informasinya ya di kolom komentar. Nah setelah itu Bilqis pun akhirnya dipulangkan ke Makassar. Sesampainya di Makassar, Bilqis langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan syukurnya secara fisik dia baik-baik aja. Walaupun pastinya secara mental itu masih terguncang. Nah polisi juga langsung memberikan pendampingan psikolog agar Bilqis bisa pulih pelan-pelan. Terus sementara itu geng, keempat pelaku yaitu Ana, Nadia, Adit, dan Meriana ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Menurut informasi dari pihak kepolisian, salah satu di antara mereka sepertinya mengalami gangguan mental sebab jawabannya sering ngelantur. Nah, dia sempat beralasan sudah mengembalikan Bilqis ke Taman Pakui katanya, tapi kadang dia juga mengaku menjual Bilqis tapi nanti ganti lagi. Dia bilang kalau Bilqis dititipkan kepada seseorang. Nah, jadi udah apa ya, ngelantur kayak orang gak waras gitu. Nah, atas perbuatannya tersebut ya, mereka semua dijerat dengan pasal 83 Junto pasal 76F Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal 2 ayat 1 dan 2 Junto pasal 17 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukumannya adalah ya 15 tahun penjara. Dan Kapolda Sulawesi Selatan juga sudah bilang kalau penyidik tidak bakal berhenti cuma di 4 pelaku ini aja. Mereka sekarang sedang memburu beberapa nama lain yang diduga ikut membantu transaksi, termasuk admin dari grup adopsi anak yang masih aktif di Facebook sampai saat sekarang ini. Nah, dari hasil penyelidikan digital, grup itu punya lebih dari 12.000 anggota dan sebagian besarnya pakai akun palsu. Banyak juga yang pakai alasan adopsi untuk menutupi bisnis jual beli anak yang ilegal ini. Dan polisi sudah mengirimkan laporan ke unit Cyber Mabes Polri untuk memastikan aktivitas grup dimonitor secara ketat. Nah, karena dari grup itu bisa jadi masih banyak kasus serupa yang belum kebongkar, dan kasus Bilqis ini mungkin baru satu dari sekian banyak jaringan perdagangan anak yang beroperasi secara online di Indonesia, kata Kapolda. Nah, kalau dipikir-pikir nih geng, ngeri juga ya. Zaman sekarang cuma lewat media sosial aja kejahatan bisa berjalan semulus itu. Orang-orang bisa nyamar jadi siapa aja, pakai foto anak lain, pakai cerita sedih biar kelihatan meyakinkan, tapi dibalik semua ini ya niat jahat yang siap menyakiti siapapun, bahkan anak kecil sekalipun demi uang. Dan hasil dari penyelidikan ini kita jadi tahu kalau kasus Bilqis ini bukan kejadian spontan, tapi ini benar-benar terencana, bukan kesempatan emas yang tiba-tiba dimanfaatkan oleh satu orang. Semuanya sudah sangat matang direncanakan, mulai dari pengintaian, penculikan, diposting di media sosial, sampai akhirnya jual beli lintas provinsi pun dilakukan. Semuanya sudah disusun seperti rantai yang saling bersambung.
Nah, dari sini ternyata di balik hasil penyelidikan ada fakta-fakta yang mencengangkan tentang penculikan Bilqis yang belum banyak orang tahu. Apa aja? Ya, kita bakal bahas nih tentang fakta-fakta dari kasus penculikan Bilqis ini, geng. Jadi ternyata ya, makin hari makin banyak fakta yang keluar dan semuanya malah bikin bulu kuduk berdiri. Awalnya ya, orang-orang cuma mikir kalau ini cuma penculikan biasa yang mana penculiknya cuma pengen uang aja, lagi kepepet ekonomi atau iseng. Nah, tapi setelah polisi memeriksa lebih dalam, ternyata polisi menemukan hal yang jauh lebih rumit dari itu. Ada jaringan yang benar-benar terorganisir seperti sindikat jual beli anak yang sudah lama beroperasi dan mencari korban lewat dunia maya. Salah satu yang pertama ketahuan adalah seorang perempuan yang bernama Nadia Hutri tadi. Dari hasil penyelidikan, Nadia mengaku sudah 3 kali bahkan jadi perantara adopsi ilegal lewat grup Facebook dan aplikasi chat seperti WhatsApp. Nah, jadi sistemnya itu seperti jualan barang online, tapi yang diperdagangkan bukan baju, bukan barang bekas, melainkan manusia kecil yang tidak mengerti apa-apa. Orang yang mau mengadopsi tinggal chat, mereka kasih kriteria, terus nanti Nadia ini membantu carikan anak yang sesuai pesanan. Setelah itu transaksi ditutup lewat transferan. Nah, jadi gila banget, udah kayak benda mati dibuatnya. Dan dunia digital sekarang bisa jadi pasar gelap yang nggak semua orang tahu. Nah, ternyata Nadia bukanlah satu-satunya. Polisi juga menemukan pasangan lain, yaitu pasangan sejoli Adit Prayitno Saputra dan Meriana tadi, yang sudah lebih dulu main di dunia jual beli anak ini. Mereka berdua malah punya jejak yang lebih panjang dan lebih gila lagi di wilayah Jambi. Dari pengakuan mereka, sudah ada 9 bayi dan 1 anak kecil yang mereka jual lewat aplikasi TikTok dan WhatsApp. Gila. Bayangin ya, platform yang seharusnya menjadi hiburan dan sosialisasi ya, malah menjadi tempat jual beli manusia. Dan yang lebih bikin kasus ini makin gelap ya, geng, mereka juga sempat ganti akun berkali-kali biar jejaknya susah dilacak polisi. Dan dari penyelidikan polisi, terungkap juga kalau sindikat ini tidak berdiri sendiri. Ada orang lain yang berperan sebagai calon pembeli, penyalur, bahkan penampung anak-anak dari hasil transaksi. Jadi seperti benar-benar rantai sindikat yang panjang lah. Dan polisi masih terus mencari siapa saja yang terlibat di balik layar dan besar kemungkinan masih ada pihak lain yang belum ketangkap. Nah, di antara semua nama yang muncul, ada satu sosok yang paling disorot, yaitu Sri Yuliana alias Ana. Dia ini orang yang langsung berinteraksi dengan Bilqis di saat kejadian penculikan terjadi. Dan banyak orang mengira Ana ini semacam eksekutor lapangan dari sindikat tersebut, yang kerjanya pura-pura jadi ART lah. Tapi ketika ditanya oleh penyidik, Ana ini memberikan keterangan yang lumayan panjang dan agak mengejutkan. Dia bilang kalau 2 anak kecil yang sempat terekam nih, yang bareng dia itu ternyata bukan korban penculikan, tapi itu adalah anak kandungnya sendiri. Nah, dia sengaja bawa 2 anaknya itu supaya Bilqis gak curiga pas diajak pergi, biar suasananya kelihatan seperti aman, akrab, lagi main gitu. Nah, menurut pengakuan dia waktu itu, Ana sempat nanya ke Bilqis orang tuanya di mana, dan Bilqis jawab kalau ayah ibunya nggak ada katanya. Nah, disitulah Ana bilang dia langsung ngajak pergi Bilqis tanpa memaksa, cuma dengan ajakan ringan ya, seolah-olah pengen main sama anak-anaknya. Dan dari situlah akhirnya Bilqis bisa dengan gampang dia bawa. Tapi Ana ini mengaku seolah-olah dia ini bukan sindikat. Dia bilang dia menyerahkan Bilqis ini ke seseorang yang dijanjikan bakal mengurus dan mengadopsi. Karena menurut pengakuan dia, Bilqis sendiri mengaku nggak punya orang tua. Nah, tapi disinilah jalurnya mulai gelap nih menurut si Ana. Ana bilang dia salah menyerahkan ke orang ya, gara-gara lewat aplikasi malah Bilqis ini diperjualbelikan. Tapi kan yang jadi pertanyaannya, kalau memang dia niatnya baik, kenapa dia nerima duit ya kan dari orang tua yang katanya mau mengadopsi Bilqis di awal? Ya itu kan artinya memang dia udah punya niat untuk memperjualbelikan Bilqis. Nah, pada akhirnya Ana berhasil ditangkap oleh polisi di kamar indekosnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, tanggal 6 November 2025. Saat ditanyakan, dia ngaku kaget waktu dia tahu Bilqis udah dibawa jauh sampai ke Jambi. Katanya dia kira Bilqis cuma bakal dibawa ke Jakarta untuk diadopsi sama keluarga yang nggak punya anak. Dia bahkan ngaku kenal sama pembeli pertama cuma lewat Facebook dan nggak tahu siapa sebenarnya orang itu. Nah, jadi selama ini semua transaksi dan komunikasi itu cuma lewat dunia maya tanpa pernah ketemu langsung. Ana juga buka suara soal alasan kenapa dia nekat ngelakuin semua itu. Katanya dia lagi kepepet banget sama masalah ekonomi juga. Jadi di tengah kesulitan itu dia dapat tawaran dari seorang perempuan yang dikenal lewat Facebook dan menjanjikan uang 3 juta rupiah kalau bisa dapetin anak kecil untuk diserahkan. Bahkan 500.000 udah ditransfer duluan nih sebagai uang muka. Anak-anak kau di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa? 3 juta, Pak. Tapi dia minta sendiri, bilang 3.
Nah, jadi kan ini agak membingungkan ya keterangan Ana ini ya. Awalnya dia bilang dia kasihan karena Bilqis ngaku nggak punya orang tua, jadi dicariin orang tua adopsi. Tapi belakangan dia ngaku bahwa dia memang diminta untuk mencarikan seorang anak, bahkan udah di DP Rp500.000 duluan. Nah, gara-gara iming-iming itulah Ana mulai keliling ke tempat umum seperti taman bermain, kompleks perumahan, atau sekitar masjid untuk mencari anak-anak yang terlihat sedang sendirian. Sampai akhirnya dia menargetkan Bilqis dan tanpa banyak mikir dia langsung menjalani aksinya. Nah, itu dia geng, kasus dari Bilqis. Gimana geng menurut kalian atas fakta-fakta yang ada di dalam kasus ini? Apakah kalian merasa hidup di Indonesia makin bikin kita nggak tenang? Atau justru ya ini cuma kebetulan aja, sekali dari 1000 kasus ya sempat terjadi seperti ini. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, berarti sebegitu sulitnya masyarakat kita saat ini sampai harus menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan nafkah, uang, rezeki, ya sampai harus ngejual anak orang. Gila banget ya. Coba deh, menurut opini kalian gimana? Tinggalkan komentar di bawah.